A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan buat jamaah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam Itu Indah. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dihindarkan dari segala macam penyakit yang berbahaya termasuk COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan juga buat saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang jauh ya. Yang terkena sekarang dengan penyakit COVID-19 ini dimudahkan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Segera disehatkan dan dikembalikan lagi kepada keluarganya untuk bisa kumpul bersama lagi dalam waktu yang dekat ini. Karena sebentar lagi Ramadan ini mau masuk nih, Masya Allah luar biasa. Nah kita bicara masalah tentang Ramadan, tinggal hitungan hari ini, Ramadan ini kita akan berjumpa. Yang sudah pastinya di Ramadan tahun ini kita pasti akan berbeda dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan sekarang ini kita sedang mengalami pandemi yang luar biasa COVID-19. Bukan cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah ini mungkin yang harus kita sikapi bersama. Tentang hari ini akan kita bahas bersama. Tema yang luar biasa juga mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat semuanya. Tema kita pagi hari ini adalah Ramadan yang berbeda. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ya hari ini senang banget. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita ini guru-guru kita ada Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Dan yang luar biasanya, yang spesialnya. Ini yang aduh ya Allah. Saya kayak mimpi. Saya tadi waktu diundang pertama kali, ini bener gak sih beliau mau datang nih gitu. Saya bilang, aduh gimana nih nanti ternyata beliau datang. Ya, langsung aja kita sebut ini dia. Ada sosok kita yang luar biasa di Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Ini Masya Allah tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini deh. Biar kitanya semangat gitu loh. Ini Masya Allah. Assalamualaikum. Bapak sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Senang sekali Semangat. bisa hadir di tengah-tengah teman-teman dan di depan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Terima kasih. Coba Bapak sapa Yang lagi di rumah, yang lagi nonton nih Pak Menteri. Ya. Oke, teman-teman yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, terima kasih. Senang sekali saya bertemu dan bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu sehat Amin. meskipun suasana seperti ini. Amin, ya Allah. Saya insya Allah kita semua selalu sehat kalau kita menaati petunjuk-petunjuk pemerintah maupun protokol kesehatan yang telah dipastikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini mumpung ada Pak Menteri di sini kita tanya-tanya ini Masya Allah luar biasa. Ya mungkin juga ini bukan cuma jadi pertanyaan saya nih Pak Ustadz nih. Tapi pertanyaan dari masyarakat seluruh Indonesia. Yang pertama sebenarnya berbicara tentang Ramadan ini. Ada nggak sih cara menentukan awal bulan Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dari pihak Kementerian Agama. Terus ada dua nih Pak, satu lagi Pak. Biasanya apa yang biasanya dilakukan nih dari Kementerian Agama menjelang bulan Ramadan? Masya Allah ada dua pertanyaan. Iya kita tahu bersama dalam menentukan Ramadan, awal Ramadan maupun Idul Fitri kita melakukan sidang isbat. Isbat itu artinya sidang penentuan atau sidang keputusan tentang masalah kapan jatuhnya awal Ramadan ataupun awal Idul Fitri itu. Polanya ya biasa saja, tidak dari dulu sampai sekarang ya mulai dari ada yang pola dengan menggunakan hisab. Betul. Yaitu dalam kaitan menghitungan dari aspek astronomi. Masya Allah. Ada juga ruqyat. Betul. Dengan melihat hilal secara visual. Langsung begitu ya. Langsung. Dan kita punya titik pengamatan lebih dari 100 titik. 100 titik. 100 titik di 34 provinsi. Jadi mudah-mudahan tidak salah lah ya. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kemudian kita bandingkan antara perhitungan astronomi dengan melihat dari lebih kurang 100 titik itu. Kemudian kita diskusikan bersama dan kita putuskan kapan awal Ramadan dimulai. Gitu. Ya, terus kalau boleh tahu nih Pak, mohon izin Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini kira-kira kapan dilaksanakan? Ini kan masyarakat kan ada pertanyaan menunggu nih. Saya kan ditanya, Ustadz kapan puasa? Isbat kapan sih? Saya gitu. lebih bagus nunggu Pemerintah. Benar. Kapan pelaksanaan isbatnya insya Allah Pak? Tanggal 23 ini dilakukan, nanti tentu saja habis sholat maghrib ya. Habis sholat maghrib. Kemudian langsung kita pastikan, kita umumkan. Setelah itu saya dengan resmi menyampaikan tentang keputusan hasil sidang isbat itu. Cuman perbedaannya kalau yang lalu kita berkumpul ramai mendiskusikan. Nah sekarang diskusi itu kita lakukan online. Gitu. Tapi ini bener ya, ini sidang isbat ini kebiasaan setiap tahun itu saya dan keluarga tuh kumpul. Ini makanya itu agak sedih sebenarnya, nanti kita lanjutin lagi ya. Tahu nggak? Kalau sidang isbat saya juga ikut. Ikut juga. Ikut di depan TV maksudnya. Oke. Terima kasih. Aku nungguin. Bahkan kalau sudah diumumkan di
ketok palu sama Pak Menteri, langsung saya sujud syukur. Iya, biasanya kan gini, Alhamdulillah, biasanya kan alhamdulillah. setelah sidang ada jeda dulu tuh Pak ya. Ya. Ada jeda dulu. Ya. Nah itu jedanya itu deg-degan, kira-kira besok puasa Ya. enggak ya? Ya. Kira-kira besok hari ini langsung terawih enggak ya? Jadi ini lucu, ini seru Kan ini ini Bang ya. buat kita umat Islam, atiullah wa atiur rasul wa ulil Amri amri minkum, minkum. Masya Allah. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jadi pemerintah yang saat ini adalah Kementerian Agama. Kita makanya menunggu banget. Terus satu lagi pertanyaan nih Pak, mohon izin Pak Menteri. Kebiasaan yang dilaksanakan kira-kira apa nih rencananya Bapak? Ini kan biasanya kan mungkin kalau sedang keadaan normal pasti udah ada rencana-rencana pada saat menjelang Ramadan Kementerian Agama mengadakan apa. Tapi sekarang ini apa kira-kira yang akan dilaksanakan Pak? Ya pesan-pesan kita ya satu, semua kita sama-sama melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya karena ini masalah wajib ya. Seperti kata Allah dalam Al-Baqarah ya 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Tapi sekarang kan situasinya berbeda. Betul. Untuk berbeda itu kita butuh kondisi fisik yang lebih baik dalam menghadapi corona. Oleh sebab itu pesan kami ya kadang-kadang kalau kita kan sahur suka hanya minum air putih saja. Atau kadang-kadang dulu saya suka minum teh manis saja, enggak usah makan. Tapi kali ini saya sarankan sahur sebaiknya makanlah. Sehingga kita punya kekuatan agak lebih kuat Betul, selama puasa. Mudah-mudahan corona takut sama kita. Gitu. Amin. Apa Oh kita, amin, iya. iya. Dengan tubuh yang sehat ini corona mudah-mudahan nggak mau mendekat Benar, gitu ya. mendekat, Ini gitu. Masya Allah Pak Menteri luar Ya, biasa. Tapi saya senang nih. Kemudian saya pesankan juga ya kita sepakat kita ibadah dari rumah saja. Masya Allah. Dan insya Allah tidak mengurangi nilai ibadah kita lah kalau kita lakukan dengan khusyuk, dengan baik gitu Masya ya. Allah. Nah, kemudian ya pesan juga salah satu pesan baiknya jangan mudik. Wah, iya, Apalagi iya, mudik iya, sudah iya. dilarang begitu ya. Betul, 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 Makasih, betul. ya. Ya ini memang bagus banget nih, karena memang sekarang juga banyak pertanyaan. Kayak kemarin mungkin asisten rumah tangga saya, Pak kira-kira saya mudik ya. Kalau seandainya mudik takutnya Mbak, nanti Mbak waktunya habis. Pas dari Jakarta masuk sana karantina dulu 2 minggu ya kan. Nanti setelah itu baru ketemu keluarga. Mau balik lagi ke sini karantina lagi 2 minggu. Betul. Karantinanya udah 1 bulan saya Betul. bilang. Udah mending istirahat aja di rumah deh, jangan kemana-mana dulu. Dan Iya, itu Pak, saya ya? bilang saya gunakan tagline yang lalu. Mm-mm. Kalau kita sayang sama keluarga di rumah, Mm-mm. sayang sama orang tua dan saudara di kampung, jangan mudik. Begitu. Ini. Jadi bukannya kita nggak mudik itu karena nggak sayang, tapi karena kita sayang sama keluarga justru nggak mudik. Takutnya, nauzubillah, justru kita adalah carrier-nya yang membawa penyakit itu ke betul, daerah. betul sekali, Nauzubillah. Lebih baik kita beranggapan seperti itu ya Pak ya? Ya karena Ah. mungkin bisa saja saya sehat, tapi belum tentu kasihan keluarga kita yang di kampung. Betul, betul. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Menteri. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan tausiah Ustadz Maulana. Ada sesuatu dulu nih yang kita mau coba kasih lihat juga jamaah yang ada di rumah. Apa sih tayangannya? Ini dia tayangannya. Saat warga asik berlibur lebaran bersama keluarga, polisi tetap bertugas antara lain mengamankan jalur mudik. Berada jauh dari rumah, para polisi ini harus mengurus sendiri berbagai keperluan pribadi, termasuk memasak makanan untuk disantap bersama. Anggota kepolisian Resort Probolinggo, Jawa Timur sibuk memasak di dapur umum yang berada di halaman Satlantas. Mereka memasak untuk kebutuhan logistik petugas yang mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya, bicara masalah tentang tugas ini memang suatu ibadah juga nih buat Pak Polisi. Yang mudah-mudahan kita doakan Pak Polisi kita juga pada sehat semua nih ya dalam menjalankan tugas. Tapi berbicara tadi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri nih, Ustadz Maulana nih. Iya. Ini kan kayaknya berbeda banget nih Ramadan kali ini. Kita mungkin yang biasanya kumpul mau puasa pertama atau buka puasa bersama tuh sama keluarga besar. Dan kali ini kayaknya mungkin nggak bisa dilaksanakan. Nah ini apa sih kok orang bilang ini kan kayaknya seolah-olah di Ramadan ini kita jauh dari keluarga, seolah kayak keberkahan kita juga kayaknya takutnya berkurang. Gimana nih Ustadz nih? Yang baiknya apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ya. Izin Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan nikmat yang luar biasa. Ketahuilah orang-orang yang ada di zaman sekarang adalah termasuk adalah orang-orang pilihan. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka perintah itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka kepada garda terdepan dari TNI, dari polisi, bahkan para dokter, ahli medis, semuanya yang pakar-pakar dalam bidangnya. Bahkan orang-orang yang luar biasa
termasuk jajaran dari Pak Menteri yang sibuk kesana kemari untuk menyampaikan, menghimbau. Bahkan terima kasih banyak sudah hadir juga di Islamit Indah, sehingga jamaah Islamit Indah yang banyak bertanya ke Instagram Islamit Indah termasuk saya pribadi bisa terjawab hari ini. Maka sebenarnya kalau berkata keberkahannya, yakinlah Ramadan itu adalah bulan yang berberkah. Jadi gimana kita menyikapi? Kalau orang yang memang ada niatnya untuk ibadah, saya yakin semua tetap dapat. Dalam artian, saya kan biasanya salat berjamaah di masjid. Gimana? Apakah masih tetap dapat? Dapat sepanjang memang kita ada niat memang mau ke masjid. Yang masalah, yang tidak pernah mau ke masjid, tiba-tiba aku mau. Jamaah. Jadi sebenarnya aktivitas untuk kebersamaan, untuk meraih keberkahan, alhamdulillah ini bisa. Justru sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dulu mungkin maaf ya tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kadang-kala kita cuek dengan keluarga, justru kita keluar ketemu orang-orang, justru keluarga yang ditinggal. Orang tua anak-anak berkata, kapan sih Bapak bisa buka puasa sama kita, kumpul sahur sama kita. Nah, alhamdulillah kali ini sudah bisa. Dan saya minta, saya anjurkan kalau bisa di rumah disiapkan semacam musola kecil-kecilan. Buat kita semua jadi beritahu kita tetap berjamaah. Kalau perlu bergantian. Disinilah betul-betul Ramadan ini jadi bulan tarbiyah buat keluarga. Ini luar biasa. Maka kalau berkata, apakah ini masih bisa dapat keberkahan? Keberkahan itu menetap dan menyebar. Masya Allah. Menetap dan menyebar. Karena ketahuilah kebahagiaan ketika kita bisa berbuka puasa bersama. Betul. Sedekah kepada orang lain 1 pahalanya. Mungkin kalau banyak 10. Tapi kalau orang dikenal 100. Tapi kepada keluarga itu 1000. Jadi kalau Pak Menteri kasih uang istri, itu 1000 pahalanya. Wih, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu nonton. Itu Mudah-mudahan saya ibu nonton Pak ya ini Ustaz. Nonton ya. Ya. Nanti diulang-ulang tuh di rumah itu Ustaz. Biasanya kita traktir teman. Itu pahalanya 100 loh. Tapi sekali ini kita buka puasa di rumah, itu 1000 pahalanya. Kalau Bapak Allah. kasih uang istri. Waduh. Aduh. Ya. Bahkan kalau anak yang dikasih, Masya itu Allah. pahalanya 10.000 pahalanya. Allah. Makanya kalau anaknya datang, kasih 10.000 pahalanya. Pak. Masya Allah. Dibanding orang lain. Bahkan ini yang masih hidup orang tuanya. Biasanya kan cuek sama orang tua, cuek sama ibu. Aku mau buka puasa sama teman, Mbak. Sebenarnya jikalau engkau bersama dengan orang tua, engkau dapat 2 kali pahala. Amin. Pahala bersedekah dan pahala silaturahim Masya kepada Allah. orang tua. Bahkan pahalanya berapa kalau orang tua? 100.000 kali lipat pahalanya. Masya 100.000 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau orang Alhamdulillah. berkata berkah, justru insya Allah Lebih tahun berkah. ini lebih berkah karena justru bisa bersama dengan keluarga. Iya, mungkin selama ini banyak ya, mungkin kalau kita mau ngumpulin anak-anak susah ya Susah. kan. Anak-anak bertemu dengan orang tuanya Iya. susah karena mungkin sahur on the road lah, buka Iya. puasa bersama. Nah sekarang mau sahur, mau buka di rumah bareng-bareng. Ini Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, setuju Insya Allah sekali, lebih Pak berkah Ustaz. Pak Terima Menteri kasih. ya. Bisa jadi Alhamdulillah. berkah. benar. Amin, ini Masya Amin, Allah amin, luar amin, biasa. amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, sebelum nanti kita bicara lagi berbincang-bincang dengan Pak Menteri ya. Kita mau coba menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram kita nih atau sosial media Islam itu Indah. Untuk Ustadz Syam. Wah ini Assalamualaikum dari @Sania_Sania. Wah ini namanya bagus nih Ustadz Syam nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Jika kita masih punya hutang puasa 2 tahun yang lalu yang belum kita bayar. Apakah harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya? Wah ini pertanyaannya tentang puasa yang masih belum terbayarkan nih. Utang-utang puasa lalu-lalu, 2 tahun lalu. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin. Izin Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah. Sambungan daripada ayat Pak Menteri tadi. Allah katakan. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Maka Allah katakan daripada orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya sesuatu yang menghalanginya sesuai dengan udzur syar'i, maka dia boleh yang namanya membatalkan puasanya ketika dia puasa Ramadan, lalu menggantinya fi ayyamin ukhar, di hari yang lainnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan puasanya? Meninggalkan puasanya dengan sengaja, kita sepakat semuanya bahwasanya itu adalah dosa.
kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya meninggalkan kewajiban. Tapi ada orang-orang yang memang harus meninggalkan yang namanya puasanya. Contoh misalnya ibu yang sedang mengandung anaknya, mengkhawatirkan dengan kandungannya ataupun mengkhawatirkan dengan dirinya, atau ada perasaan-perasaan sakit yang membuat dia harus membatalkan puasanya, maka orang-orang ini akan membayar hutang puasanya. Lalu bagaimana kalau hutang puasanya menahun? Bagaimana Sampai kalau 2 tahun pertanyaan tadi. yang tadi itu? Iya. Dicari tahun, 2 dua tahun. tahun. Wah, maka dicari dulu penyebabnya. Penyebab kenapa dia membatalkan puasanya dan tidak mampu membayarnya pada sebelumnya atau sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Karena mayoritas ulama berpendapat dengan dalil yang lebih kuat bahwasanya puasa Ramadan itu dibayar sebelum datang bulan Ramadan selanjutnya, kecuali Imam Abu Hanifah dalam Ahkamus Siyam, dalam fi Ahkamis Siyam, bahwasanya disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan mengqadha puasa boleh kapan saja, bahkan kalau sudah lewat yang namanya bulan Ramadan selanjutnya. Jadi kalau misalnya lewat 2 tahun, kalau Imam Abu Hanifah boleh saja dibayar sesuai jumlah daripada puasa yang ditinggalkannya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya semuanya diganti berikut dengan kifaratnya. Berikut dengan dendanya. Apa dendanya? Memberi makan orang miskin. Apa makanannya? Sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jangan yang kita bayarkan kepada kifarat itu adalah misalnya setiap hari kita makan beras yang mahal. Terus kita bayar kifarat, yang penting kan dia kenyang. Oh enggak kayak gitu. Apa yang kita makan sehari-hari itu juga yang kita pakai untuk bayar Yang kifarat tadi. disampaikan. Terus hukumnya gimana Ustaz Syam? Ini puasanya yang sekarang ini kalau seandainya masih ada punya utang, kira-kira puasanya sah nggak nih? Puasa yang sekarang tetap sah dan tetap kewajiban bagi dia. Oh. Tetap kewajiban bagi dia, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu kita garis bawahi ayat ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 3 kata untuk menunjukkan kewajiban. 1 wujibah, 2 furidah, 3 kutiba. Ketika Allah menggunakan solat maka disebut solat fardu, solat wajib. Ketika menggunakan perintah lainnya mungkin dikatakan wujibah atau wajib. Tapi ketika menunjukkan puasa, Allah gunakan kata kutibah. Apa beda dengan kutibah dengan furidah dengan wujibah? Kalau Allah gunakan kutibah, ini berarti perintah yang harus dikerjakan dan ini sulit dikerjakan. Kalaupun sudah dikerjakan, sulit untuk sempurna. Maka dari itu banyak yang puasanya sempurna, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Tidak sempurna pahalanya. Lalu berat untuk dilakukan. Itu pendapat yang pertama tadi, bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bayar hutang puasanya atau qadha'nya sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya dengan membayar juga kifaratnya atau dendanya. Diambil daripada dalil surah Al-Ma'idah tadi. Yang kedua, Imam Abu Hanifah kembali mengatakan bahwasanya tidak boleh digabung antara bayar puasa dan bayar kifarat. Karena itu dua-duanya adalah pilihan. Bukan penggabungan. Masya Jadi Allah. pembayarnya dengan cara kifarat atau dengan cara pilih salah satunya. Betul. Mengqadha atau kifarat. Tapi kifarat ini menurut para ulama, kifarat hanya untuk orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Jadi kalau misalnya sehat, dia harus mengqadha. Harus mengqadha puasanya. Bayar puasanya. Betul. Lagian ngapain males banget sih, 11 bulan Allah kasih. Bebas ya. Nanti bulan Sya'ban baru dia tanyakan tentang bayar hutang puasa. Aduh. Injury time baru dia tanya bagaimana. Atau kan bisa bayar Senin Kamis Pak Menteri ya. Betul. Ini udah Masya kayak pemain Allah. bola aja nih, injury time senengnya nih. Ini Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan buat Mbak yang tadi bertanya ya, dapat jawabannya tadi dari guru kita Ustadz Syam. Jadi kalau memang bisa dibayar puasanya tetap dengan cara-cara tadi apa yang dijelaskan. Dan untuk puasa yang tahun ini kalau bisa jangan sampai utang lagi. Kalau bisa sampai ada utang langsung buru-buru dibayar. Mudah-mudahan puasanya tetap syah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih lagi nih ada pertanyaan mungkin nanti akan dijawab oleh Ustadz Maulana di segmen berikutnya Ustadz ya. pertanyaannya? Pertanyaannya Apa? adalah ya kan Apa? zaman sekarang ini kan banyak banget nih. Ya. Kalau kita lihat lagi sekarang ini saat ini tenaga-tenaga medis yang berjuang mati-matian ya untuk sebagai garda terdepan Ya. melawan atau mengobati para pasien virus corona itu COVID-19. Nah ini kira-kira ada nggak keringanan-keringanan puasa untuk mereka? Ya. Kalau misalnya seandainya mereka nggak kuat puasanya, karena kan kalau pakai APD itu kan panas banget. Banyak yang bilang rasanya tuh dehidrasi, kekurangan cairan katanya. Itu kira-kira bisa nggak ya dapat keringanan? Nanti kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tapi buat jamaah yang ada di rumah, sabar dulu Ustadz Maulana. Makanya biar jamaah yang di rumah nongkrong dulu, nonton dulu sampai habis. Buat jamaah yang ada di rumah jangan lupa insya Allah ya. Setelah nanti di akhir acara kita sama-sama akan berdoa bersama guru kita Ustadz Syam. Untuk para pasien corona ini mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Nah ini nanti kita Amin, sama-sama di amin. akhir acara kita berdoa bersama. Yang di rumah jadi jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah
jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.